Selamat malam, Bu Desi dan Pak Pandu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami beranggotakan 4 orang, maaf. Yang pertama ada Fani, David, saya sendiri Maya, dan Awis. Pada kesempatan kali ini, kami mengangkat dengan judul akuntabilitas akuntan publik dalam memenuhi kualitas audit. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan sesuai dengan bagian kami masing-masing. Yang pertama ada abstrak. Silakan untuk bagian abstrak bisa dimulai. Next slide, tolong. Mai. Saat ini saya akan menjelaskan abstrak dari artikel ilmiah. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk melihat akuntabilitas akuntan publik dengan memenuhi peraturan IAPI nomor 4 tahun 2018 melalui kompetensi, etika, dan independensi. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana metode kualitatif ini digunakan untuk mengumpulkan data komprehensif mengenai kinerja otoritas publik dalam meningkatkan kompetensinya melalui pendidikan profesi, pelatihan etika dan independensi, serta kerjasama dengan Kantor Audit Indonesia atau OAA. Otoritas publik adalah individu yang bertanggung jawab memberikan jasa audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mereka harus memahami industri, sistem internal, proses audit, dan audit internal untuk menilai risiko bisnis. Penelitian ini menunjukkan penerapan kompetensi, etika, dan independensi akuntan publik secara keseluruhan telah diaplikasikan oleh akuntan publik untuk meningkatkan kualitas audit. Kantor akuntan publik memiliki standar kebijakan yang berbeda dalam meningkatkan kualitas audit di setiap perusahaannya. Kualitas audit ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan auditor, dan kualitas audit harus baik. Kualitas audit juga ditentukan oleh kualitas audit internal auditor, yang merupakan mekanisme penting dalam memberikan informasi berharga kepada pengguna. Meskipun demikian, akuntan masih bergantung dari kebijakan masing-masing kantor akuntan publik dalam hal peningkatan kompetensi. Dan dari abstrak ini, kita dapat menemukan kata kunci, yaitu akuntan publik, otoritas publik, kompetensi, etika, independensi, dan kualitas audit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Kualitas audit dapat didefinisikan berdasarkan studi D'Angelo tahun 1981 sebagai probabilitas akuntan publik untuk menemukan dan mengungkapkan pelanggaran dalam penerapan akuntansi kliennya. Standar profesional akuntan publik atau SPAP menetapkan bahwa kualitas audit berkualitas jika memenuhi syarat pengauditan, termasuk mutu profesional, kemandirian auditor, pertimbangan yang digunakan, dan penyusunan laporan audit. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI menyatakan bahwa audit berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Hal itu mencakup standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit adalah bukti audit yang merupakan informasi yang mendukung angka-angka dalam laporan keuangan dan dapat berupa data akuntansi dan informasi penguat. Pengumpulan bukti audit yang kompeten dan relevan penting untuk menentukan kebenaran angka yang dilaporkan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini, banyak akuntan publik yang mendapatkan sanksi dari OJK dan Menteri Keuangan berupa pencabutan izin melakukan audit. Hal tersebut menggambarkan rendahnya kualitas audit, sehingga berdasarkan fenomena tersebut dan penjelasan di atas terdapat standar dan bukti audit yang mempengaruhi kualitas audit, sehingga penelitian tentang akuntabilitas akuntan publik dalam memenuhi kualitas audit pada OAA di Surabaya menjadi hal yang menarik untuk dilakukan. Untuk selanjutnya adalah metode penelitian. Metode
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan diskusi yang mendalam melalui pengajuan pertanyaan yang komprehensif tentang upaya akuntan publik dalam meningkatkan kompetensi akuntan publik itu sendiri melalui pelatihan pendidikan profesional berkelanjutan yang ditunjukkan dengan jumlah SKP yang dimilikinya setiap tahun. Dan bagaimana penerapan etika dan independensi dari masing-masing kantor akuntan publik itu sendiri dalam upaya pemenuhan tuntutan peraturan dan perundang-undangan di kedua negara, serta pemenuhan dari tuntutan global terutama bagi kantor akuntan publik berafiliasi dengan OAA wilayah Surabaya. Penelitian ini ingin menggambarkan dan mengeksplorasi penerapan indikator kompetensi, etika, dan independensi pada KAP di wilayah Surabaya. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pembahasan. Akuntan dalam proses awal penerimaan klien tidak hanya memahami industri klien, tetapi juga akan melakukan pengendalian internal, sistem informasi, audit internal, dan proses pelaporan, serta dalam pemahaman internal dari perusahaan yang digunakan untuk nilai risiko bisnis. Hal ini dibutuhkan untuk menilai tingkat risiko dari klien yang berdasarkan prosedur pemeriksaan dari berbagai akuntan publik dalam memutuskan membatalkan ataupun menerima jasa audit ketika dalam auditing yang terjadi dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi standar auditing, maka pihak auditor berhak untuk menolak dari hasil pemeriksaan tersebut. Akuntabilitas akuntan publik dalam hubungan audit ditunjukkan dengan sesuai dengan peraturan etika profesional dan standar profesional akuntan publik dalam melaksanakan audit. Selain itu, laporan keuangan yang berkualitas menggambarkan peran penting audit eksternal dalam mendukung keuangan perusahaan yang diaudit. Audit juga memberikan laporan keuangan suatu mekanisme dalam pemantauan asimetri informasi dan upaya dalam informasi yang kredibel bagi pengguna. Selanjutnya, dalam proses auditing itu ada 3 tahapan dalam menilai risiko. Yang pertama itu risk assessment atau penilaian risiko. Jadi dalam menilai risiko, kita harus menentukan, pihak auditor harus menentukan 2 macam materialitas, yaitu materialitas untuk laporan keuangan secara menyeluruh dan performa materiality dalam pelaksanaannya. Yang kedua, merencanakan prosedur penilaian risiko apa yang harus dilaksanakan. Ketiga, mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang terdapat dalam material tersebut. Selanjutnya, tahapan kedua, risk respon atau menanggapi risiko. Yang pertama yang dilakukan adalah menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur auditing. Yang kedua, merevisi angka materialitas karena adanya perubahan di situasi selama auditing berlangsung. Tahapan ketiga, yang terakhir adalah reporting, pembuatan laporan. Jadi, auditing harus mengevaluasi segala data-data yang disaji dalam entitas tersebut. Yang kedua juga merumuskan pendapat untuk auditor-auditor lainnya. Selanjutnya. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah akuntan publik telah berkomitmen dalam menerapkan peraturan Dewan Pengurus IAPI nomor 4 tahun 2018. Akuntan publik juga memenuhi jumlah SKP minimum untuk pelatihan profesional berkelanjutan. Secara etika dan independensi, prinsip etika profesional diterapkan dalam setiap perikatan, dan independensi dijaga dengan membatasi pemberian jasa audit untuk mencegah terjadinya kedekatan antara akuntan publik dengan klien. Keterbatasan penelitian ini adalah hanya menggunakan 2 indikator, yaitu kompetensi dan independensi, serta fenomena sanksi akuntan publik masih berkaitan dengan pengendalian mutu perikatan, rentang kendali perikatan, dan organisasi dan tata kelola KAP. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya,
Pertama, menggunakan indikator yang lebih lengkap, yang kedua menggunakan pengumpulan data yang berbeda, dan ketiga menggunakan metode eksperimen. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan terkait materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang tepat. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih.